Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rian Maulana Ramadan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perencanaan Pendidikan, yaitu penyusunan renstra dengan menggunakan metode analisis SWOT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep metode analisis SWOT. Analisis SWOT adalah pendekatan sistematis yang membantu organisasi atau perusahaan dalam memahami posisi strategis mereka dan merencanakan langkah-langkah jangka panjang. SWOT di sini yaitu singkatan dari strik, kekuatan atau faktor-faktor internal yang memberikan keuntungan atau keunggulan kompetitif. Yang kedua, weaknesses, yaitu kelemahan, yaitu faktor-faktor internal yang membuat organisasi kurang optimal atau memiliki kekurangan. Yang ketiga, opportunities atau peluang, yaitu faktor-faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung tujuan atau pertumbuhan organisasi. Yang keempat, threats, ancaman, yaitu faktor-faktor eksternal yang bisa menghambat atau merugikan organisasi. Baik, di sini dari 4 elemen tadi, yaitu menjelaskan tentang kekuatan jangka panjang, kelemahan jangka panjang, peluang jangka panjang, dan ancaman jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah perencanaan renstra dengan metode SWOT. Yang pertama, kita harus menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama, internal. Di sini kita harus menganalisis kekuatan dan kelemahan internal organisasi terlebih dahulu, melibatkan evaluasi sumber daya, teknologi dan keuangan, struktur organisasi, serta budaya perusahaan. Yang kedua, kita harus menganalisis eksternal. Analisis ini seperti peluang dan ancaman dari luar organisasi. Ini mencakup tren ekonomi, perubahan regulasi, teknologi, kompetisi, serta perubahan preferensi pasar. Selanjutnya, kita harus menyusun matriks atau SWOT, yaitu menyusun seperti mengorganisir keempat elemen tersebut ke dalam suatu tabel sehingga kita dapat mudah dibaca dan dianalisis. Yang ketiga, formulasi strategi berdasarkan hasil analisis. Pertama, strict opportunities, memanfaatkan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari peluang. Yang kedua, weaknesses opportunities, manfaatkan peluang untuk memperbaiki kelemahan. Yang ketiga, strict threats, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Yang keempat, weaknesses threats, menghindari ancaman dengan meminimalisir kelemahan. Selanjutnya, yang keempat, menyusun rencana tindak lanjut yang berdasarkan strategi yang telah diformulasikan, sehingga rencana tindakan konkret yang berisi langkah-langkah operasional, target yang jelas, waktu pelaksanaan, dan alokasi sumber daya. Yang kelima, implementasi dan monitoring. Implementasi ini adalah suatu langkah monitoring secara berkala untuk memastikan apakah strategi berjalan sesuai rencana. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian. Baik, sesudah penjelasan dari langkah-langkah, saya akan memperkenalkan contoh penggunaan SWOT untuk renstra. Contoh yaitu seperti perguruan tinggi Prodi D3 Terapi Wicara Poltekkes Kemenkes Surakarta ingin menyusun rencana strategis 4 tahun ke depan. Mereka melakukan analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama, strict, dukungan SDM dan pembelajaran. Yang kedua, kurikulum dinamis dan terintegrasi. Yang ketiga, sertifikasi manajemen mutu. Yang kedua, weaknesses. Yang pertama, promosi yang kurang optimal. Yang kedua, keterbatasan hasil penelitian internasional. Yang ketiga, keterbatasan sarana laboratorium. Yang ketiga, opportunities. Yang pertama, dukungan kebijakan nasional dan internasional. Yang kedua, kebutuhan akan urusan. Yang ketiga, kerjasama internasional. Yang keempat, threats. Yang pertama, persaingan dengan lembaga lain. Dua, persaingan di era revolusi industri 4.0. Yang ketiga, kenaikan biaya praktek mahasiswa. Baik, penjelasan kesimpulan dari penggunaan renstra metode SWOT yaitu perencanaan renstra yang membantu organisasi mengidentifikasi elemen-elemen internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk masa depan.
Jadi analisis yang mendalam terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman memberikan panduan untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan terarah. Baik, sekian paparan penjelasan penggunaan Restra dalam metode SWOT. Jika ada salah maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.